Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang bilangan kompleks. Di sini kita akan membahas tentang bilangan kompleks. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah merubah bilangan kompleks ke dalam bentuk kutub dan eksponensial. Oke, di sini bisa kalian lihat ya. Sekarang kita akan merubah dari bentuk bilangan kompleks ke kutub dulu. Dengan bentuk bilangan kompleksnya misalkan Z sama dengan 2 plus 2I, maka bilangan kutubnya adalah bilangan kutub atau bisa disebut juga bilangan polar. Nah, bentuk umum bilangan kutub atau polar ini adalah seperti ini. R sama dengan balik Z sama dengan R dalam kurung cos theta plus I sin theta. Nah, maka dari itu kita harus mencari dulu nilai R sama nilai theta dari bentuk ini. Baik, untuk mencari nilai R rumusnya adalah A kuadrat plus B kuadrat. A nya mana? Ini A dan ini B. Berarti kita substitusi 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Berarti di sini 4 ditambah 4 sama dengan akar 8. Nah, akar 8 ini kan bisa kita sederhanakan ya agar bisa ada yang diakarkan, yaitu 4 dikali 2. Nah, 4-nya, akar 4-nya itu adalah 2 akar 2 sisanya. Oke. Kemudian, langkah selanjutnya kita mencari theta. Mencari theta rumusnya apa? A tangen B per A. Nah, B per A. Jangan lupa nilai B-nya 2, nilai A-nya 2. Di sini kita harus menentukan dulu dia ada di kuadran berapa? Kuadran 1, 2, 3 atau 4. Nah, karena A dan B-nya nilainya positif, otomatis dia berada di kuadran 1. Ya, ini ada di buku catatan, bisa kalian lihat. Oke, berarti art tangen 1 itu hasilnya adalah 45 derajat. Sehingga kita bisa menuliskan bentuk kutub atau polarnya adalah Z sama dengan R kita ganti ya dengan 2 akar 2, kemudian cos 45 derajat ditambah I sin 45 derajat. Oke, ini adalah bentuk dari kutub atau polar. Oke, kita lanjut sekarang bentuk eksponensial. Bisa kalian lihat dari soal yang sama bentuk eksponensial, kita harus melihat dulu bentuknya ya, rumusnya Z R E pangkat I theta. Nah, di sini kan nilai R sama tetanya sudah diketahui ya, sehingga tinggal kita substitusi saja. Nilai R-nya adalah 2 akar 2, E-nya tetap, I pangkat 45 derajat. Nah, tetapi biasa dalam bentuk eksponensial nih derajat ini dalam bentuk pi. Nah, jadi di sini bisa kita rubah juga. Nah, caranya per 180 ya dikali pi. Sehingga kalau kita sederhanakan 1 per 4 pi, sehingga bentuk lain dari bentuk eksponensialnya 2 akar 2 E pangkat I 1 per 4 pi. Baik, semoga paham ya. Baik, untuk sekarang kita akan memasuki
operasi aljabar bilangan kompleks. Nah, untuk operasi aljabar itu ada untuk bilangan kompleks bentuk rektanguler dan operasi aljabar bilangan kompleks bentuk eksponen. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nanti untuk rumus bisa kalian lihat ya di PDF yang udah saya kasih. Contoh soalnya, misalkan yang pertama adalah ini bentuk aljabar, operasi aljabar bilangan kompleks bentuk rektanguler. Ya, untuk bentuk rektanguler dulu. Baik, di sini bisa kalian lihat. Misal ada soal empat plus 7i ditambah 10 plus 3i. Ini kita operasikan. Nih, untuk rumus penjumlahan ini seperti biasa ya. Rumusnya adalah bisa kita tulis dulu biar nanti tidak lupa gitu kan. X1 plus X2 ditambah, di sini ada Y1 plus Y2. Nah, X1 yang mana? Ini X1, ini X2, ini Y1 dan ini Y2. Jadi tinggal kita substitusi saja kan ya. X1 nya adalah 4 ditambah X2 nya 10 ditambah I, Y1 nya 7 dan Y2 nya 3. Sehingga di sini 4 ditambah 10 sama dengan 14 ditambah I 7 tambah 3 10. Jadi ini adalah bentuk penjumlahannya, hasil dari penjumlahannya. Nah, kemudian untuk bentuk pengurangan, misalkan dengan angka yang sama ya, 4 plus 7i dikurangi 10 plus 3i. Oke, kita tulis juga rumus pengurangan. Z1 dikurangi Z2 berarti ya sama dengan, ini rumusnya, X1 min X2 plus Y1 min Y2. Maaf, I nya tertinggal. Kita tulis X1 X2 Y1 ini Y2. Oke, tinggal kita substitusi. X1 nya plus 4, jangan lupa plus minusnya di bawah ya. Kemudian X2 nya plus 10. Nah, ibu kok ini plus? Iya, ini rumus kok, jadi nggak jadi masalah ya, karena nanti plus minusnya tetap dibawa ke dalam kurung. Kemudian Y1 nya 7 dan Y2 nya 3. 4 dikurangi 10 min 6 ya, ditambah 7 dikurangi 3 4. Oke, jadi ini adalah hasil pengurangannya, min 6 plus I 4. Oke, kemudian bagaimana bentuk perkaliannya? Oke, tetap yang sama ya, angka yang sama biar kita tidak pusing. Dikali 10 plus 3i. Nah, di sini kita tulis lagi rumus perkalian biar kita tidak salah ya mensubstitusikannya. Di sini rumusnya adalah X1 dikali X2 dikurangi Y1 dikali Y2. Nah, kemudian ditambah I
X1 dikali Y2 ditambah X2 dikali Y1. Oke. Jangan lupa di sini kita kasih tulisan biar tidak lupa ya. Baik, tinggal kita substitusi. X1 nya berapa? 4, X2 nya 10 dikurangi Y1 nya 7, Y2 nya 3 ditambah I. X1 nya 4 dikali Y2 3 ditambah X2 10 dikali Y1 nya 7, sehingga hasilnya 4 dikali 10 40 dikurangi 7 kali 3 21 ya, ditambah I. 4 dikali 3 12 ditambah 70, sehingga hasilnya 40 dikurangi 21 19 ya, ditambah I 82. Oke, seperti ini untuk perkalian. Untuk untuk pembagian, baik, bisa kalian lihat dibagi 10 plus 3i. Oke, di sini rumusnya Z1 dibagi Z2 sama dengan X1 dikali X2 plus Y1 dikali Y2 per X2 dikuadratkan plus Y2 dikuadratkan ditambah I X2 dikali Y1 dikurangi X1 dikali Y2 per X2 dikuadratkan ditambah Y2 dikuadratkan. Kita substitusikan ya. Nah, ini X1, Y1, X2, Y2. X1 nya 4 dikali 10 kemudian ditambah Y1 nya 7 dikali 3 per X2 nya berapa? 10 dikuadratkan ya, ditambah Y2 nya 3 dikuadratkan, ditambah I X2 nya adalah 10 ditambah dikali Y1 7 dikurangi X1 nya 4 dikali Y2 nya 3 per 10 dikuadratkan ditambah 3 dikuadratkan. Berarti di sini 40 plus 21 per, ini kan 10 dikuadratkan 100 ya, berarti ditambah 3 kuadrat 9 jadi 109 ditambah I 10 dikali 7 70 min 12 per 109 juga. Oke, di sini ya hasil akhirnya. Jadi sama dengan 40 tambah 21 61 per 109 ditambah I 70 dikurangi 12 berarti 58 per 109. Nih hasil dari pembagiannya. Oke, terima kasih. Semoga kalian paham untuk merubah bentuk bilangan kompleks dan operasi bilangan aljabar bentuk rektangulernya. Untuk contoh selanjutnya kita akan merubah bilangan kompleks kutub ya, operasi aljabar bilangan kompleks bentuk kutub. Misalkan di sini contoh soalnya Z1 sama dengan misal ya 2 kemudian cos 45 derajat ditambah I sin 45 derajat. Nah, kemudian Z2 nya
Di sini 3 dikali misal cos 90 derajat ditambah I sin 90 derajat. Nah, kalau kita mau mengoperasikan operasi aljabar itu kan rumusnya X dan Y ya, atau A, B. Nah, di sini kan belum ada nilai A dan B-nya. Otomatis kita harus mencari dulu nilai A dan B dari Z1 dan Z2. Untuk mencari nilai A dan B, nah, di PDF halaman keempat, di situ bisa di halaman kedua, di situ bisa kalian lihat ya, rumus untuk mencari nilai A adalah R cos theta. Nah, R-nya yang mana? Ini kan 2 ya, karena kan bentuk rumus bilangan kompleks kutub itu Z sama dengan R cos theta dan I sin theta. Nah, sehingga di sini R-nya 2, cos-nya adalah 45 derajat. Nah, kita cari nilai cos 45 adalah setengah akar 2. Kita kalikan 2/2 akar 2 atau akar 2. Nah, di sini mau didesimalkan juga boleh ya. Akar 2 itu berapa gitu? 1,41. Nah, ini nilai A-nya. Kemudian kita cari nilai B. Mencari nilai B, R sin theta. Itu juga ada ya rumusnya di sana. R-nya adalah sama kan 2 ya, sin 45 derajat. Sin 45 berapa? Sama ya, setengah akar 2. Kita operasikan 2/2 akar 2 atau akar 2. Nah, di sini sama juga 1,41. Ini nilai A dan B untuk Z1. Nah, sekarang kita mencari nilai A dan B untuk Z2. Berarti kita cari lagi. A berarti R cos theta. Nah, R-nya adalah 3 cos 90 derajat. Nah, cos 90 berapa? 0. Jadi A-nya adalah 0. Kemudian B, R sin theta. R-nya 3 sin 90. Sin 90 itu kan 1 ya. Oke. Nah, kalau sudah diketahui masing-masing nilai A, B untuk Z1 dan Z2, baru kita ke operasi aljabarnya. Misalkan di sini Z1 ditambah Z2, berarti kan X1 ditambah X2 ya kan, ditambah I dikali Y1 ditambah Y2. Nah, X1 nya mana? Ini kan X1 nih, ini X2, ini Y1, ini Y2. Tinggal kita substitusikan. X1 nya itu berarti 1,41 ditambah X2 nya 0, ditambah I Y1 nya 1,41 ditambah Y2 nya, oh maaf, bukan 4 ya, 3. 1,41 tambah 0 1,41 ya, ditambah I, hasilnya 4,41. Ini adalah bentuk penjumlahannya. Pengurangannya sama, tinggal kalian substitusi juga nilai X1, X2, Y1, Y2. Begitupun dengan perkalian dan pembagiannya. Oke. Baik. Kemudian untuk bentuk eksponen pun sama. Kalau misalkan nanti ada contoh soal bentuk eksponen dalam bentuk operasi bilangannya, itu juga sama. Kalian harus mencari dulu nilai R dan nilai A dan B-nya dengan rumus yang sama. Baik, terima kasih. Semoga kalian paham. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.